Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sonia dari kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 2 Sintang. Ini adalah video dari tugas ujian praktek kimia saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Sifat koligatif larutan terdiri dari dua jenis, yaitu sifat koligatif larutan elektrolit dan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Ada 4 macam sifat koligatif larutan. 1. Penurunan tekanan uap. 2. Kenaikan titik didih. 3. Penurunan titik beku. 4. Tekanan osmotik. Yang pertama yaitu penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap didefinisikan sebagai selisih antara tekanan uap jenuh pelarut murni dengan tekanan uap jenuh larutan. Fakta ini diakibatkan karena pada suatu larutan terdapat partikel-partikel zat terlarut yang dapat menghalangi gerak molekul-molekul pelarut untuk berubah menjadi bentuk gas. Ini adalah rumus dari penurunan tekanan uap. Contoh penerapan penurunan tekanan uap. Laut mati adalah contoh dari terjadinya penurunan tekanan uap pelarut oleh zat terlarut yang tidak mudah menguap. Air berkadar garam sangat tinggi ini terletak di daerah gurun yang sangat panas dan kering, serta tidak berhubungan dengan laut bebas, sehingga konsentrasi zat terlarutnya semakin tinggi. Pada saat berenang di laut mati, kita tidak akan tenggelam karena konsentrasi zat terlarutnya yang sangat tinggi. Hal ini tentu saja dapat dimanfaatkan sebagai sarana hiburan atau rekreasi bagi manusia. Penerapan prinsip yang sama dengan laut mati dapat kita temui di beberapa tempat wisata di Indonesia yang berupa kolam apung. Yang kedua yaitu kenaikan titik didih larutan. Suatu cairan yang ditempatkan pada suatu sistem terbuka akan dipengaruhi oleh dua buah tekanan, yaitu tekanan yang berasal dari sistem cairan itu sendiri atau tekanan uap, dan tekanan yang berasal dari luar sistem atau tekanan udara luar. Jika tekanan udara luar sistem lebih besar dari tekanan udara dalam sistem, maka proses terlepasnya molekul-molekul cair dari lingkungan cairannya akan terhalang oleh partikel-partikel udara dari luar sistem. Ini adalah rumus dari kenaikan titik didih menurut Rowe. Penerapan kenaikan titik didih yaitu distilasi atau penyulingan minyak bumi. Dalam proses distilasi, kita harus mengetahui titik didih tiap senyawa yang dicampur agar waktu yang diperlukan. Kecepatan menguap pada campuran tersebut dapat diketahui. Kenaikan titik didih juga digunakan untuk mengklasifikasikan bahan bakar yang digunakan sehari-hari. Yang ketiga yaitu penurunan titik beku larutan. Penurunan titik beku larutan merupakan turunnya titik beku larutan dari titik beku pelarutnya. Penurunan titik beku pada suatu larutan terjadi karena adanya penambahan zat terlarut non-volatil ke dalam suatu pelarut. Keberadaan partikel-partikel zat terlarut menghalangi proses pengaturan molekul-molekul dalam pembentukan susunan kristal padat, sehingga diperlukan suhu yang lebih rendah untuk mencapai susunan kristal padat dari fasa cairnya. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya penurunan titik beku, suatu larutan yang ke dalamnya ditambahkan zat terlarut. Ini adalah rumus dari penurunan titik beku. Contoh penerapan penurunan titik beku yaitu membuat cairan pendingin. Cairan pendingin adalah larutan berair yang memiliki titik beku jauh di bawah 0 derajat Celcius. Cairan pendingin digunakan pada pabrik es, juga digunakan untuk membuat es putar. Cairan pendingin dibuat dengan melarutkan berbagai jenis garam ke dalam air. Pada pembuatan es putar, cairan pendingin dibuat dengan mencampurkan garam dapur dengan kepingan es batu dalam sebuah bejana berlapis kayu. Pada pencampuran itu, es batu akan mencair sedangkan suhu pencampuran turun. Sementara itu, campuran bahan pembuat es putar dimasukkan dalam bejana lain
yang terbuat dari bahan stainless steel. Bejana ini kemudian dimasukkan ke dalam cairan pendingin sambil terus-menerus diaduk sehingga tercampur. Yang keempat yaitu osmosis. Osmosis merupakan perpindahan air atau zat berlarut dari larutan berkonsentrasi rendah atau hipotonik ke larutan yang berkonsentrasi tinggi atau hipertonik melalui membran semi permeable. Ini adalah rumus dari tekanan osmosis. Penerapan tekanan osmosis contohnya yaitu penyerapan air oleh akar tanaman. Tanaman membutuhkan air dari dalam tanah. Air tersebut diserap oleh tanaman melalui akar. Tanaman mengandung zat-zat terlarut sehingga konsentrasinya lebih tinggi daripada air di sekitar tanaman, sehingga air dalam tanah dapat diserap oleh tanaman.